Haleluya, Shalom, salam bahagia. Kita berjumpa lagi di TV Pantekosta. Tema kita kali ini adalah aneh tapi nyata. 7 hewan aneh dalam Alkitab. Kita akan lihat satu persatu dan ikuti dengan cermat. Nomor 1, ular berbicara. Kisah 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Ayat 5 dibicara lagi. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita tengok, ini adalah sebuah fakta. Ular berbicara seperti manusia. Kita tahu bersama, ini adalah komunikasi ular yang sudah iblis pakai untuk berhubungan dengan manusia, menipu dan memperdayakan manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga seluruh manusia ikut jatuh di dalam dosa. Tapi ini adalah sebuah keunikan tersendiri. Ular bisa berbicara. Ini pesan bagi kita semua. Iblis dapat menggunakan sarana apa saja untuk memperdaya manusia. Tapi satu hal yang kita tahu, kita harus kuat. Kita harus tetap mempertahankan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Jangan sampai kita diperdaya atau ditipu oleh iblis. Yang kedua, keledai berbicara. Ini tentu saja tentang Bileam dan keledai peliharaan dan keledai tunggangannya yang dia pakai bertahun-tahun. Bilangan 22 ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Aneh, sangat unik. Karena keledai yang biasa disebut binatang bodoh bisa berbicara sebagai bentuk reaksi dia terhadap pukulan yang dilancarkan dan dilakukan oleh tuannya kepadanya. Tapi yang membuat dia berbicara adalah Tuhan. Kita lihat lagi dalam ayat 29. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Kita tengok lagi jawaban daripada keledai. Tapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Ada dialog di sini antara keledai dan tuannya. Tetapi pada prinsipnya kita lihat bahwa keledai ini berbicara karena Tuhan. Karena ada malaikat yang menghadang jalan. Uniknya di sini ialah Bileam tidak bisa melihat kehadiran makhluk Tuhan, yakni malaikat. Sedangkan si keledai bisa. Lebih cerdas mana, lebih rohani mana, lebih punya visi siapa, Bileam atau keledai peliharaannya. Terkadang kita menjadi begitu bodoh, tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan. Sedangkan binatang bisa. Ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mampu melihat hal-hal tentang Tuhan atau hal-hal yang menyangkut perintah Tuhan atas hidup kita. Nomor 3, burung-burung di perkemahan. Ini tentang orang-orang Israel yang pada waktu itu meminta daging dari Tuhan. Mereka jenuh dengan mana, mereka bosan dengan pelayanan Tuhan. Mereka minta yang lebih enak. Nah, yang terjadi adalah
dalam Bilangan 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas permukaan bumi. Bayangkan, kita lihat ada kumpulan dari burung-burung puyuh yang dihempaskan oleh Tuhan, oleh angin yang diciptakan oleh Tuhan, membawa burung-burung, perhatikan baik-baik, sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Kalau 1 hari perjalanan kita ambil waktu 8 jam berjalan, 8 kali 4 km per jam, 8 kali 4 sama dengan 32 km ke selatan, 30 km persegi. Dan disitulah Tuhan tumpahkan burung-burung puyuh, dan tinggi daripada tumpukan burung-burung puyuh itu ada 2 hasta. Jadi sekitar 90 cm sejauh 32 km. Suatu kumpulan yang banyak. Tuhan melimpahi orang Israel dengan makanan yang begitu banyak. Banyak sekali. Coba kita baca Bilangan 11 ayat 32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan mereka. Mereka begitu banyak berkat, tapi saat mereka makan, mereka dirasuki oleh roh rakus, dan akhirnya banyak yang mati. Digalilah sebuah kuburan, dan disitulah mereka dikuburkan, dan kuburan itu disebut Kibrota Awa, atau kuburan orang-orang rakus. Nomor 4, aneh tapi nyata, burung gagak pembawa roti dan daging. Ini tentang Nabi Elia yang ketika terjadi kelaparan selama 3,5 tahun di seluruh kawasan itu, maka Elia pergi ke tepi sungai Kerit atas perintah Tuhan, yaitu sungai yang terletak di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan berkata, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan, dengar ya. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai Kerit. Perhatikan baik-baik. Burung gagak adalah burung yang liar dan buas, dan tentu saja tidak bisa diatur. Tapi ketika Tuhan mengatur, maka burung-burung itu pada pagi dan pada petang hari, timingnya tepat, waktunya tepat, burung ini memberikan servis kepada hamba Tuhan. Tepat waktu, dan burung-burung itu membawa makanan untuk dikonsumsi oleh Nabi Elia, yaitu roti dan daging. Jadi burung ini mematuk roti atau mencengkram roti atau daging dan membawanya kepada Elia dan menservis hamba Tuhan ini. Saya perlu mengingatkan kita bahwa Tuhan punya begitu banyak cara untuk menjamin hamba-hamba Tuhan dan memenuhi seluruh kebutuhannya. Jadi kita jangan takut jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, atau jadi anak Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberkati kita, untuk menolong kita dan memuaskan kita. Percayalah, ada Tuhan yang merupakan jaminan bagi kita. Nomor 5, aneh tapi nyata, ikan yang patuh pada firman Tuhan. Ini bukan cuma sekedar ikan, sembarang ikan, tapi ikan besar yang memangsa dan menelan
Yunus. Yunus 1 ayat 17, perhatikan. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Saudara-saudara sekalian, yang terjadi adalah ikan yang liar di laut lepas, ikan yang besar di laut tengah, itu menelan Yunus atas penentuan Tuhan. Jadi tengok baik-baik. Ikan pun patuh pada ketentuan Tuhan. Ikan tidak melawan ketentuan Tuhan. Si ikan cuma disuruh menelan Yusuf, bukan menggigit Yusuf. Andai kata saja si Yunus digigit, tentu Yunus mati. Tetapi ikan itu diatur sedemikian rupa untuk hanya menelan Yunus hidup-hidup. Dan anehnya Yunus bisa tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Selanjutnya Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ini penting sekali untuk kita pelajari. Bagaimana mungkin seekor ikan bisa mendengarkan firman Tuhan dan ikan itu pun patuh. Dia tidak menggigit dan tidak mencerna Yunus di dalam perut ikan, tapi Tuhan memelihara Yunus dan tetap membuatnya hidup, dan si ikan disuruh Tuhan oleh firman-Nya Tuhan untuk memuntahkan Yunus, dengar, ke darat, bukan di tengah laut. Ikan pun bisa patuh pada firman Tuhan. Bagaimana kita manusia? Kita pun sebagai ciptaan termulia harus dengarkan firman, lakukan firman, maka kita selamat. Puji Tuhan. Kita masuk nomor 6, aneh tapi nyata. Ikan pemakan duit atau pemakan uang. Ini kisah tentang Yesus dan Petrus. Petrus disuruh Tuhan untuk pergi memancing ke Danau Galilea. Dan kita baca ini. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, kata Yesus itu ya, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, ikan pertama, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku, kata Tuhan Yesus, dan bagimu juga. Ini tentang ikan yang cukup sangat-sangat aneh. Ikan itu memakan duit yang mungkin tenggelam di Danau Galilea. Ikan itu memakan itu duit 4 dirham. Kemudian Petrus memancing. Ikan yang memakan duit itu pergi memakan pancingnya Petrus. Dan ikan pertama yang nekat itu, yang makan duit itu, kena pancing sama Petrus. Ketika Petrus membuka mulutnya, di situ ada 4 dirham. Ini ikan yang sangat aneh. Ikan yang suka berkorban. Berkorban untuk Yesus, berkorban untuk Petrus. Banyak orang, anak Tuhan, yang pelit, tidak mau berkorban. Tapi ada, kita belajar dari ikan ini. Ikan yang mau berkorban duit dan berkorban diri untuk jadi makanan Petrus, digoreng atau dibakar. Jadilah kita umat Tuhan yang suka berkorban. Yang terakhir, aneh tapi nyata. Naga merah berkepala 7. Ini sangat-sangat mengerikan sekali. Sebuah catatan firman dalam Wahyu 12 ayat 3. Maka nampaklah satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Wah, sesuatu yang sangat dahsyat dan sangat menakutkan dilihat dalam sebuah vision oleh Yohanes murid Tuhan di Pulau Patmos. Seekor naga
yang besar sekali, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Ini adalah sesuatu peristiwa aneh tapi nyata. Tapi sebenarnya kita tahu ini adalah iblis. Hati-hati di akhir zaman. Kita harus tetap hidup di dalam Tuhan, berserah diri dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin kita. Puji nama Tuhan. Inilah 7 hewan aneh dalam Alkitab. Aneh tapi nyata. Dan itu merupakan fakta. Yang pertama, ular berbicara. Kedua, keledai berbicara. Ketiga, burung-burung dalam jumlah begitu banyak di perkemahan orang Israel. Kemudian 4, burung gagak pembawa roti dan daging untuk Elia. Kelima, ikan yang patuh pada firman, ikan besar. 6, ikan pemakan duit atau uang. Yang ke-7, naga merah berkepala 7. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib. Haleluya. Amin. Ya api Pantekosta heranlah. Ya api Pantekosta heranlah.